Silakan kepada Pak Muntir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani, salamun ala manittaba'al huda. Bapak tahu artinya ini? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit karena dengan saya banyak dialog, yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan. Karena Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada sorga dan neraka, betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Yesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Sama dengan Rasulullah, dia utusan Allah. Mana membuktikan? Matius pasal 4 ayat 2, Lukas pasal 2 ayat 21, Matius pasal 27 ayat 59, Matius pasal 15 ayat 24, Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 75, kemudian surat 61 ayat 6, surat 5, 72 plus 73. Karena dialog harus berdasarkan kitab suci, bukan sentimen tapi argumen. Enggak ada suara ya. Dialog harus pakai kitab suci, bukan anarkis tapi dialogis. 1 Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan, not God. Sama dengan Muhammad dan Rasulullah. Rasul bahasa Arabnya artinya utusan, Pak. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai Rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar, makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21, setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah ayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Nih saya bawa Bible tua ini, Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin, haleluya. Betul? Yang keempat apa? Matius pasal 15:24 berbunyi, ini buat Bapak yang Batak, itu kurumapea, laiku ini dari Manado, Tewu, kami sama-sama dari Samosir Pak. Ya, saya setengah orang, beliau Rumapea. Cuma kami setengah orang Islam 10%. Nah, Matius 15:24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus, karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'ah. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia kabeh nang ngendi? Sudah dison. Mulai pas Tapanuli kang masuk ditebus Yesus dison. Matius pasal
15:24. Kesimpulannya, waktu mau habis. Satu menit lagi. Setengah menit. Setengah menit. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikafani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim, bukan Nasrani. Al-Quran surat 5 ayat 75 berbunyi, sesungguhnya Isa putra Maryam hanyalah seorang rasul. Kenapa Allah mengklarifikasi ini? Karena jelas secara literal dan tekstual, Taurat, Injil, Al-Quran, Yesus adalah Nabi. Sampai jumpa, kami kembali ke studio. Tepuk tangan untuk Pak Mudir. Daratan Yesus Kristus adalah Nabi, bukan Tuhan. Sekarang silahkan ya dari Pak Edi dulu 2 menit Pak ya, sesimpel mungkin. Terima kasih. Saya ingat tadi sering dikatakan bahwa Yesus hanya seorang utusan. Seorang utusan berarti bukan Tuhan. Saya akan sampaikan satu nubuat di dalam Alkitab yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya nomor pasal 63 ayat 8-9 yang berkata, maka ia itu maksud Tuhan Allah, menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang utusan, bukan seorang duta, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Jadi yang perlu diperhatikan, selain itu juga saya perlu memberitahukan bahwa seringkali Yesus berkata dalam Filipi 2 ayat 5-8, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, supaya maksudnya dia mempunyai darah manusia untuk menghapus dosa manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia kematian Yesus di kayu salib adalah dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Dan dari kalimat ini pun, dari ayat ini kita harus mengerti bahwa selama 33,5 tahun Yesus di dunia adalah sebagai manusia. Makanya kami mempercayai itu Yesus sebagai manusia 100% ketika dia ada di dunia selama 33,5 tahun. Sebelum dan sesudahnya dia adalah Tuhan dan Allah. Ini yang saya mau sampaikan. Dan juga mengenai tadi kritikan mengenai Quran surat 43:1, tolong baca lagi di Quran saudara pulang ke rumah bahwa kata-katanya adalah seperti yang saya katakan. Yesus sesungguhnya Isa benar-benar mengetahui tentang hari kiamat, bukan tanda-tanda hari kiamat. Tolong diperiksa lagi masing-masing di rumah di kitab Quran saudara apa katanya. Habis. Silakan sekarang gilirannya untuk pemateri kita termuda, Pak Insan Mokoginta. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bagi saudara-saudara kita yang Kristen. Pada kesempatan ini saya tidak menjawab berdasarkan pendapat saya. Pada kesempatan ini kan temanya membuktikan Yesus itu Tuhan atau Allah. Pihak sana membuktikan dia Tuhan dan Allah, pihak kami tentu kan. Dan untuk menjawab ini, saya minta tolong Yesus yang jawab. Saya tidak mau menjawab, saya minta tolong Yesus yang jawab. Jadi supaya saya tidak dipersalahkan, saya minta tolong Yesus yang jawab. Apakah dia Allah atau Tuhan atau bukan? Lihat Injil sudah 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita lihat 4 Injil semua saya kutip. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka kata Yesus kepada mereka, pembuka, seorang nabi. Dia ngaku seorang nabi. Dia seorang nabi. Nabi coba 4 Injil. Saya aminkan. Semua umat Islam menjadikan Yesus nabi. Mau tunduk taat ikut Yesus, jadikan beliau nabi. Yesus nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Yesus itu Nabi Isa, salah seorang nabi yang sangat kami muliakan. Kita lihat tadi sudah dijelaskan oleh Pak Munzir bahwa Yesus mengaku dengan jujur Allah itu satu-satunya dan dia hanya diutus. Ini Alkitab SMP versi 3.
Kamu lihat versi Alkitab di Indonesia, mungkin saya terbanyak. Sekian ratus tahun saya punya. Ya. Lihat, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus yang ngomong ini. Ikut, tunduk, taat. Saya lebih percaya kepada Yesus. Kata Yesus, Allah itu satu-satunya dan dia hanya diutus. Saya lebih percaya kepada Yesus ketimbang Pak Pendeta. Kesaksian Yesus itu lebih dapat dipercaya. Versi lain, lihat versi lain, mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Nah ini kan, ini dalam bahasa Inggris berapa versi bisa kita lihat? Macam-macam, ya. And eternal life means to know you, that the only true God, and to know Jesus Christ who don't save. Dalam berbagai bahasa. Oke. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memberi pemerintahan aku untuk mengatakannya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku adil, sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Ya. Segala firman itu bukannya Yesus. Firman itu kun, katakan, kalam Allah. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti kan Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Yang ngomong Yesus sendiri kok. Masa kita mau bantah? Kalau bantah jangan bantah saya ya, bantah sama Yesus. Saya hanya meminjam ucapan Yesus. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, dan Yesus bukan Tuhan. Mudah, simpel. Kita lihat. Kalau Yesus itu Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ini ucapan Yesus loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan berdasarkan disampaikan, itu kebanyakan dari versi Paulus. Dan surat Paulus begitu banyak. Mana lebih kuat, kesaksian Yesus atau Paulus? Tentu kesaksian Yesus lebih kuat dong. Setiap yang tidak dapat berbuat apa-apa diriku sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus nggak bisa berbuat apa-apa atas dirinya, berarti bukan Tuhan. Setiap yang nggak bisa menuruti kehendak sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus nggak bisa menuruti kehendak sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Tapi dia hanya seorang nabi. Yesus tidak tahu musim. Keesokan harinya sudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tapi waktu dia mendekat ternyata tidak ada. Akhirnya apa? Pohonnya dikutuk, tidak berbuah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan lapar? Kedua, sebenarnya kalau Yesus Tuhan, tanpa mendekat dia tahu, walaupun dari jauh dia tahu pohon itu berbuah apa enggak. Ketika dia mendekat tidak ada buahnya, sebagai Tuhan, hai pohon ara, keluarlah buahmu. Itu baru Tuhan. Iya kan? Oh, tapi banyak orang mengatakan, oh itu kan Yesus tidak tahu manusianya, karena dia 100% Tuhan, 100% manusia. Dia nggak tahu tuh manusianya. Ya, tapi bukankah Yesus mengatakan Yohanes 10 ayat 30 tadi, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapa ada satu, ketika Yesus tidak tahu Tuhannya kemana,
Kemana Tuhannya? Gua cabut, pergi dulu, gua tinggalin, apa gitu? Coba. Jadi ya, saya lewatkan. Yesus sangat takut kepada malaikat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat? Terbalik. Kenapa Tuhan ketakutan sama malaikat? Saking takutnya dia berdoa sampai keluar seperti keringat darah, menunjukkan orang yang amat sangat takut. Nah, pada saat itu kalau Yesus itu Tuhan dan Yesus satu, Tuhannya pada saat itu kemana? Ketika didatangi malaikat, Tuhannya kemana? Oh, ada malaikat, lo aja yang hadapi, gua pergi. Apa gitu? Jangan main akal-akalan. Ya. Tapi sebagai utusan, sebagai manusia biasa, wajar dia takut. Sebagai Tuhan atau apalagi Allah, mustahil Yesus takut. Jadi setiap yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan. Ya, Yesus menerima kekuatan dari malaikat berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya pada malaikat berarti Yesus bukan Tuhan. Berapa menit lagi? 1 menit. Mau selamat? Ikut Yesus. Jangan ikut pendapat Paulus. Paulus itu tidak pernah kenal Yesus, bukan murid Yesus, mantan penjahat, pembohong, pembunuh. Jelas sekali, banyak pengakuan Paulus. Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes murid Yesus? Tidak, cuma Yohanes. Matius, Markus, Lukas bukan murid Yesus. Yang murid Yesus, Matius menyukai. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Markus dan Lukas tidak, bukan murid Yesus. Tidak pernah kenal dengan Yesus. Katanya sekarang di sini, ada nggak orang Kristen mau mengakui ini dan mau bersyahadat saat ini? Angkat tangan. Ada nggak? Ayo, coba, ada nggak? No, coba. Mana? Ada yang mau masuk Islam hari ini? Waktunya habis. Silakan Pak Joshua. Oke, baik. Debat kristologi spektakuler ini sebenarnya Islam menggugat ketuhanan dan kealahan Yesus Kristus yang orang Kristen percayai sebagai Tuhan dan Allah sejati. Jadi kami orang-orang Kristen percaya betul bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah sendiri. Cuma orang Islam tidak terima sehingga mempersoalkan itu, bahkan menggugat ketuhanan dan kealahan Yesus. Itu haknya, nggak apa-apa. Ya, tetapi kami bertanggung jawab untuk mengadakan pelurusan bahwa dugaan itu salah. Kami akan buktikan dari Alkitab sendiri, karena yang digugat Alkitab, maka kami harus memberitahukan bahwa Alkitab tidak seperti yang Anda tafsirkan atau mengerti. Berikut ini presentasi selengkapnya. Argumentasi tak terbantahkan, Yesus Kristus adalah tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Saya mulai dari Yesus Kristus itu tokoh sejarah, bukan tokoh fiktif. Bukti historikal Yesus di perjanjian lama, dinubuatkan kelahirannya, dinubuatkan kematiannya, dinubuatkan kebangkitannya. Nanti sebentar ayat-ayat itu kita lihat, ya. Lalu ada bukti historikal, bukti sejarah di perjanjian baru tentang Yesus, dinyatakan kelahirannya. Kalau tadi di perjanjian lama dinubuatkan kelahirannya, sekarang dinyatakan kelahirannya di perjanjian baru, dan dinyatakan kematiannya dan juga kebangkitannya, bahkan serta kenaikannya kembali ke sorga. Nah, Alkitab yang menjadi landasan pembuktian ketuhanan dan kealahan Yesus itu sendiri adalah buku sejarah yang spektakuler, sahih dan tak terbantahkan. Kami yakini betul dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21 adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Siapapun dia,
termasuk saudara-saudara sekalian yang non-Kristen. Lalu saya akan tunjukkan ayat-ayat historikal, ayat-ayat bersejarah yang punya kandungan sejarah tentang Yesus Kristus dan karya-karyanya di dalam Alkitab. Ini merupakan laporan atau catatan saksi mata atau saksi peristiwa tentang Yesus Kristus. Jadi ayat-ayat di Alkitab tentang Yesus itu bukan karangan atau sesuatu ide gagasan, tetapi ini merupakan laporan pandangan mata, saksi mata dan saksi peristiwa atas apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, apa karyanya. Jadi tidak ada dongeng, tidak ada perkataan-perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua perkataan-perkataan yang akan saya sebutkan dalam ayat-ayat ini ada semuanya berdasarkan laporan, saksi mata, dan bahkan saksi peristiwa. Mari kita lihat pertama, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Kalau Anda lihat ini, ada saya kasih cetakan bold. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi dalam kesaksian Yohanes bahwa tentang Yesus Kristus, firman hidup itu semua mereka lihat, mereka dengar, mereka raba, mereka alami bersama-sama, dan semua kemudian peristiwa itu pengalaman mereka dengar, mereka lihat, mereka raba, bahkan duduk bersama-sama, mengalami Yesus bersama-sama. Itulah yang mereka tulis. Ya, makanya kitab suci Alkitab itu adalah buku sejarah yang sahih dan tak terbantahkan. Ya, lalu yang berikutnya, Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4, salah satu Injil dari keempat Injil dalam Alkitab. Lukas 1 ayat 1 sampai 4 berkata begini, Theophilus yang mulia, banyak orang, ini bukan sedikit orang, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lihat, orang berusaha menyusun sebuah berita tentang Yesus yang bermula dari saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Inilah cikal bakal lahirnya perjanjian baru, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi seluruh kitab suci itu adalah sungguh benar adanya. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, kitab Lukas tadi, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi semua itu rasul-rasulnya dipilih, didorong oleh Roh Kudus untuk menuliskan semua peristiwa tentang Yesus. Inilah yang menjadi perjanjian yang baru itu. Nah, 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 8 mengatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi semua rasul termasuk Paulus adalah orang-orang pilihan yang mendapat kesempatan melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini merupakan laporan bahwa Yesus itu bukan
figur fiktif yang dikarang-karang, tetapi merupakan catatan sejarah, mereka alami itu. Lalu Yohanes 20 ayat 25 sampai 29 berkata, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tanda kutip ya, kami telah melihat Tuhan. Maksudnya dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu Yesus. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ini salah satu pengakuan iman tertinggi di Alkitab, yang menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dia mengatakan begini, ya Tuhanku, ya Allahku, yes my Lord, yes my God. Ya, dikatakan Yesus lagi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi kalau mereka dulu yang menulis Alkitab ini adalah saksi peristiwa, saksi mata, kita yang sekarang percaya atas hasil karya mereka, yaitu kitab suci yang mereka tulis berdasarkan pilihan Tuhan ini, kita disebut dengan saksi iman. Tapi saksi iman ini tidak kurang kualitasnya, karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Kenapa? Karena dasar kepercayaan kita sumbernya orang-orang yang mengalami, bertemu dengan Yesus secara pribadi, menjadi saksi mata, yang mendengar langsung, yang mengalami langsung.